Bab 405. Bunuh dua burung dengan satu batu. John mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum. Tuan Teddy, aku tahu seseorang. Pasti bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Katakan, jika aku puas, akan ada hadiah besar. Kata Tuan Teddy. Burhan Garrett memiliki cucu perempuan bernama Felicia, yang juga merupakan saudara ipar Nathan. Hubungan mereka sangat baik. John tertawa. Mendengar ini, mata Tuan Teddy berbinar dan dia berteriak bagus. Ya, Sylvester. Segera tangkap Felicia. Tuan Teddy tertawa. Baik. Tuan Teddy. Tuan Teddy memandang John lagi. Ide busukmu banyak juga. Kedepannya ikut aku saja. Terima kasih atas bimbingannya. Aku berlutut dan menyembahmu. John segera berlutut di tanah dan bersujud pada Tuan Teddy. Mengikuti Tuan Teddy. Di masa depan bisa bebas berjalan di Anhemia. Felicia saat ini sedang magang melakukan riset pasar. Di malam hari, tepat ketika dia dan teman-teman sekelasnya beranjak pulang, beberapa pria besar maju mendekatinya. Nona Garrett, ikut kami. Salah satu wanita akan membawa Felicia pergi. Kenapa? Aku tidak mengenal kalian. Felicia tampak tidak senang. Dalam teman sekelas Felicia ada banyak yang sedang mengejarnya. Mereka langsung keberatan. Apa yang akan kalian lakukan? Beberapa teman pria tinggi berjalan di depannya dan melindungi Felicia. Bang, bang, titik 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 titik. Jawabannya adalah pukulan keras, yang menyebabkan darah mengalir dan batang hidungnya patah. Di depan semua orang, Felicia dibawa pergi. Nathan sedang meminum teh di Jordan Group. Tiba-tiba, Kapten Keamanan Wisnu menelepon. Kak Nathan, kabar buruk. Ada berita dari keluarga Andersen bahwa adik iparmu ada di tangan mereka. Jika kamu tidak tiba di rumah tua keluarga Andersen sebelum pukul 12, Felicia akan diserahkan kepada ombak hitam dan putih. Kata Wisnu. Apa? Felicia ditangkap. Cari mati. Nathan berkata dengan marah. Dia sudah mengirim orang di sisi Kirana untuk melindunginya. Hanya saja tidak menduga sama sekali mengincar Felicia. Jika Felicia jatuh ke tangan ombak hitam dan putih, akan berbahaya. Menurut laporan, ombak hitam dan putih bukan hanya Algojo yang brutal, tetapi juga dua setan seks. Sisi lain, Burhan Garrett dari keluarga Garrett juga mendapat kabar, Felicia ditangkap. Burhan Garrett bimbang. Ini adalah cucu kesayangannya. Malam, di rumah tua keluarga Andersen, Felicia dikunci di sebuah ruangan kecil. Tapi ada suara di ruangan sebelahnya. Seolah-olah dua binatang buas dikurung. Mengeluarkan nafas berat yang menyebar masuk. Ada jendela antara dua sekat kamar yang dapat saling melihat satu sama lain. Ketika Felicia melihat dua monster di kamar sebelah dengan jelas, dia berteriak ketakutan. Keduanya berpakaian satu hitam dan satu putih. Tetapi bulu di tubuh mereka sangat lebat. Tidak hanya lengan dan kaki ditumbuhi bulu tebal. Bahkan wajah pun banyak ditumbuhi bulu hitam. Terlihat seperti orang primitif yang terbelakang. Keduanya telah hidup dengan serigala sejak kecil. Secara alami mereka dipengaruhi kebiasaan dan karakteristik serigala. Keduanya menyeringai pada Felicia, mengeluarkan bau darah dan bau busuk. Mata keduanya sama menakutkannya dengan binatang. Hanya menatap sekali pada Felicia, sudah membuatnya menangis. Tuan Teddy datang ke ruang terlarang dan berkata sambil tersenyum, gadis. Ini kuhadiahkan pada kalian. Setelah menikmatinya, nanti bantu aku membunuh orang. Ombak hitam dan putih segera mengangguk. Menatap Felicia dengan penuh nafsu dahaga. Tidak, tidak. Felicia tahu apa artinya ini. Tetapi Tuan Teddy telah pergi. Sebelum pergi, dia melempar kunci kepada ombak hitam dan putih. Brak, ombak hitam dan putih segera membuka kunci. Bab 406. Merasa takut untuk pertama kali. Kedua binatang itu dengan cepat membuka pintu ruang Felicia dan bergegas masuk. Felicia menutup matanya dengan putus asa. Kakak ipar, datang dan selamatkan aku. Sosok Nathan muncul di benak Felicia. Ketika ombak hitam dan putih hendak menerkam Felicia, mereka tiba-tiba berhenti. Menoleh perlahan. Melihat tidak jauh. Ada seorang pria berdiri di sana. Mengenakan mantel hijau tentara dan topi menutupi wajahnya.
Satu-satunya hal yang bisa dilihat dengan jelas adalah dia sedang merokok di sudut mulutnya. Dia mengaitkan jari telunjuk memanggil ombak hitam dan putih. Sendi ombak hitam dan putih mengeluarkan suara berderak. Keduanya menatap pria di depan mereka dengan penuh semangat. Mata mereka hijau, seperti dua serigala liar. Pria bermantel di depan mereka membawa mereka rasa bahaya dan membuat mereka tertarik. Pria bermantel itu tentu saja adalah White Tiger. Setelah beberapa bulan di Anhemia, dia akhirnya keluar. Detik berikutnya, ombak hitam dan putih bergerak. Secepat kilat menyambar dengan keras. Seperti dua ekor serigala menyerang macan putih. Tangan ombak hitam seperti cakar yang tidak bisa dihancurkan. Langsung meraih White Tiger. Tapi White Tiger bergerak lebih cepat dan langsung menghindar. Dengan mulus, dia memeluk pinggang ombak hitam dan menendang ke atas dengan lututnya. Krak. Dengan satu lutut, pinggang ombak hitam hancur. Oh, ombak hitam mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan tergeletak di tanah. Tidak bisa bergerak sama sekali. Karena pinggangnya patah, tidak ada kekuatan sama sekali. Jurus pamungkas ombak putih juga datang dalam sekejap. Tetapi White Tiger menghindar dan muncul di depannya. Mengunci lengannya lalu membantingnya dengan keras. Krak, krak, titik 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 titik. White Tiger menarik lepas kedua lengan ombak putih, melempar ke tanah. Kedua lengan yang patah masih menggeliat. Felicia ketakutan, tetapi masih menonton. Tutup matamu. Sebuah suara datang membuat Felicia merasa sangat aman. Kakak ipar akhirnya datang ke sini. Felicia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Nathan dan memeluknya erat-erat. Ombak hitam dan putih menatap White Tiger dengan tak percaya. Mereka belum pernah bertemu master seperti itu dalam hidup mereka. Menakjubkan. White Tiger menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Maksudnya sederhana. Menghadapi mereka berdua terlalu mudah. Dia pikir setelah keluar dari pengasingan akan ada master yang menunggunya. Tetapi tidak diduga hanya dua sampah. White Tiger tidak langsung pergi. Tapi berjalan ke kiri dan ke kanan. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi setelah ombak hitam dan putih melihatnya, mereka berteriak histeris. Karena mereka melihat benang tipis melilit setiap bagian tubuh mereka. Benang tipis ini sangat tajam. Berdarah jika disentuh dengan jari. Tidak, yang dia lakukan adalah memikirkan apa yang akan dilakukan White Tiger. Ombak hitam dan putih ketakutan setengah mati. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasa takut. Pertama kalinya bertemu seseorang yang lebih kuat dan bahkan lebih brutal dari mereka. Sebelum White Tiger berjalan maju, seutas benang tipis melilit tangan kiri dan kanannya. Sret, dengan tarikan tangannya, benang tipis itu terbentang lurus dan menyayat tubuh ombak hitam dan putih. Ombak hitam dan putih bahkan tidak bersuara, meninggalkan dunia ini. Terutama mereka dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Nathan menggendong Felicia di punggung dan pergi. White Tiger mengikuti di belakang. Dengan ekspresi wajah yang belum puas. Di aula rumah tua keluarga Andersen, Tuan Teddy masih menunggu sambil minum teh. Apa Nathan takut? Tidak berani datang. Sylvester bertanya-tanya. John tersenyum dan berkata, tentu. Seorang Felicia sama sekali tidak bisa menggerakkan Nathan untuk menyelamatkan hidupnya. Bersambung